kita langsung masuk saja ke dalam sesi Product of the Week hari ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, jadi hari ini kita akan membahas salah satu produk dari Kencana Panelindo, yaitu Mako dan juga Alukopan. Jadi mudah-mudahan ini sekali lagi menjadi solusi bagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan seperti biasa, di sesi Product of the Week saya tidak sendiri, saya selalu ditemani oleh seorang praktisi atau kita sebut professional reviewer di sesi Product of the Week, dan kali ini kita kehadiran Bang Renaldi Asmi. Beliau adalah arsitek dari BD Studio Medan. Selamat siang Bang Rey. Selamat siang. Oke, Bang Rey, terima kasih sudah hadir kembali untuk membantu saya mereview produk dari Mako, dan mudah-mudahan ini menjadi solusi juga untuk Bang Rey. Terima kasih Bang Rey. Baik, terima kasih kembali juga Mas Bayu dan Katalog Pro sudah kembali mengajak kita ya untuk join di acara ini. Terima kasih. Oke, dan juga di sini kita juga kehadiran perwakilan dari Kencana Panelindo atau Mako gitu ya. Kita kehadiran di sini adalah Mbak Bia Afdaning. Beliau adalah Head of Specifier dari PT Kencana Panelindo. Selamat siang Mbak Bia. Halo, selamat siang. Terima kasih Mas Bayu, Pak Prima, Pak Rey. Oke, baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita mempersilahkan Mbak Bia untuk bisa share screen dan bercerita tentang Mako dan juga Kencana Panelindo. Dan sekali lagi, bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang nanti pada saat sharing dari Mbak Bia dan juga tanggapan-tanggapan dari Bang Rey di sesi ini, kalau ada pertanyaan silahkan dituliskan pertanyaannya terlebih dahulu di kolom chat. Nanti kita akan bacakan di akhir acara. Baik, silakan Mbak Bia. Oke semuanya, selamat siang. Terima kasih udah menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom pada hari ini. Perkenalkan, saya Bia dari PT Kencana Panelindo selaku specifier. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, kami adalah salah satu bagian dari Kencana Group, yaitu di mana Kencana Group ini punya berbagai macam lini bisnis. Salah satunya adalah Kencana Building Material Group. Nah, Kencana Building Material Group sendiri kita punya 3 perusahaan. Yang pertama Kencana Panelindo, ini kita pabrikasi ACP. Kalau Kencana Mirai Industri ini dia aplikator door window, aluminium, finish good, dan ACP juga. Terus ada SY Kencana, ini adalah sandwich panel. Sedikit bercerita tentang Kencana Panelindo, kami hadir di Indonesia di tahun 2012. Kami adalah salah satu pabrikasi pertama ACP di Indonesia. Jadi sebelum ada pabrik-pabrik ACP di Indonesia, itu kita yang pertama. Nah, kami melahirkan 2 brand namanya Mako dan Alukopan. Nah, ini pabrik kami ada di 3 Raksa. Untuk kapasitas produksi kami cukup lumayan besar, ada di 2,6 juta meter untuk per tahunnya. Ini untuk head office kami ada di Meruya di Jakarta Barat dekat Kebonjeruk. Nah, ini produk yang kita punya. Kita ada di premium ACP-nya, kita ada di Mako. Terus kita juga punya Alanot, ini ACP yang anodized. Terus untuk di retail kita ada Alukopan dan ada Tajima. Ini tipe-tipe produk kami. Jadi kita bukan cuma ada ACP, kita juga ada corrugated, ada honeycomb, ada solid panel, terus juga ada FR. Nah, ini spesifikasi produk yang kita punya untuk Mako dan Alukopan. Kalau Mako ini dia aluminium skinnya dari 0,3 sampai 0,5, sedangkan kalau Alukopan ini 0,1 sampai 0,3. Untuk ketebalan si Mako hanya cuma punya 1 varian di 4 mili, sedangkan kalau Alukopan dia ada seri yang 3 mili. Dan kalau untuk core Mako dia ada pilihan FR, sedangkan kalau Alukopan dia non FR. Terus Mako ini kelebihannya kita pakai 3 layer coatingan PPDF dan ada yang anodized, sedangkan kalau misalnya Alukopan kita cuma pakai 2 layer coatingan PPDF dan ada yang PE polyester. Untuk setiap coating thickness-nya itu di Mako lebih dari 35 mikron, sedangkan kalau Alukopan kurang dari 35 mikron. Untuk alloy series-nya Mako di 3003 dan sampai 5005, kalau Alukopan 3003 1100. Jadi
kadang ada pertanyaan kapan sih pakai Mako dan kapan sih pakai Alkopan. Nah, jadi kalau misalnya Mako ini spesifikasinya untuk project-project high res dan membutuhkan FR. Sedangkan kalau Alkopan ini project-project retail yang tidak membutuhkan FR, tapi dia juga bisa digunakan untuk di eksterior. Dan dia juga ada untuk seri yang interior gitu. Peruntukannya Alkopan ini 1-5 lantai, lebih dari 5 lantai kita menyarankan untuk menggunakan Mako. Mbak Bia, okay. sedikit Mbak, tadi di video tadi yang menarik, ini juga mungkin nanti akan jadi pertanyaannya Bang Rey nih. Tadi Kencana Panolindo juga ada layanan untuk cuttingnya gitu ya Mbak? Iya betul. Tadi untuk membuat pola-pola atau motif-motif desain tertentu gitu. Itu ada batasannya nggak sih Mbak? Atau desainer atau arsitek tuh bisa memberikan desain atau motif sesuai dengan desain dari masing-masing proyeknya gitu, Mbak Bia. Oke, kalau untuk batasan minimum sebenarnya nggak ada minimum. Cuma nanti kita kalau misalnya nggak terlalu banyak, paling nanti kena ongkir gitu. Lebihnya gitu aja gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya batasan berapa sih sebenarnya nggak ada minimum sama sekali sih. Di kita mau pesen 1 lembar juga sebenarnya bisa gitu. Kalau dari desainnya ada batasan nggak sih Mbak? Misalnya jangan yang zigzag atau yang harus polanya lebih tegas atau gimana gitu. Berarti semuanya bisa di elaborate gitu ya sama Kencana Panolindo Mbak? Bisa, mau desain seperti apapun kita bisa terima. Kita nggak ngebatasin arsitek untuk bereksplor, jadi setelah mau desain seperti apa kita pasti bisa kerjakan. Jadi dilihat dari kebutuhannya sama posisi proyeknya ya Mbak Bia ya? Iya, kebutuhannya dan posisi proyeknya di mana. Nanti kita bisa diskusi dulu sebelum untuk menetapkan spesifikasi yang ada di RKS seperti itu misalnya. Oke. Mungkin menambahkan satu lagi Mbak Bia, pertanyaannya Bang Rey. Kan berarti perbedaan ketebalan pasti juga beratnya juga beda gitu ya. Nah, ini aksesorisnya ada aksesoris khusus atau memang ada ketentuan sendiri nggak sih Mbak untuk mungkin angkurnya gitu ya, untuk misalnya kalau kita ngomongin ACP untuk di fasad gitu ya, antara aksesoris untuk Mako dan Alkopan misalnya gitu Mbak. Kalau untuk aksesoris sendiri sebenarnya terpisah dari kita jual material ACP-nya aja. Tapi kalau bisa ditanyakan adakah khusus gitu, kalau kita sarannya sih berbahan si holonya aluminium kayak gitu. Nanti ada sih di slide ini aku jelasin spesifikasi pemasangan ACP-nya kayak gitu. Baik, mungkin langsung kita akan masuk ke akan menuju ke situ ya Mbak Bia. Mungkin kita kembali lagi ke materi ya. Silakan Mbak Bia. Oke, siap. Nah ini untuk aluminium FR, kalau FR kita ada 2 grade, kita ada di B1 sama A2. Untuk klasifikasi ratingnya kita untuk yang di B1 S1 D0. Kalau untuk yang klasifikasi A2 kita di A2 S1 D0. Ini klasifikasi grade yang lumayan tinggi, cukup tinggi di kelasnya. Jadi kalau misalnya A2 B1 itu nggak cuma B1 A2, tapi dia ada banyak macam jenis-jenisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman arsitek harus coba tanya lagi ke prinsipalnya, apakah ini grade-nya berapa, terus klasifikasi ratingnya berapa, dan uji tes metodenya itu pakai apa gitu. Biasanya kayak gitu sih. Nah, kalau untuk ketahanan apinya untuk di B1 itu di 10 sampai 30 menit tergantung dari panasnya api berapa derajat, dan A2 itu biasanya 30 sampai 1 jam. Itu juga tergantung dari dari si berapa derajat api tersebut. Nah ini untuk klasifikasi FR-nya, kalau B1 itu dia kandungan mineral 70%, kalau misalnya yang A2 dia 93 sampai 95. Oh, wah. Makin menarik, Bang Rey. Jadi kita bikin partisi karena kita baru tahu juga ini. Tapi masih baru ya Mbak produknya ya? Masih baru. Mungkin nanti kalau ada BD Studio ada project bisa menggunakan honeycomb dari Kencana Panolindo, jadi kita ada project reference. Boleh. Karena kan menjadi tambahan pengetahuan juga ya untuk dari kita, dari material dasar ACP ini bisa divariasikan ke fungsi-fungsi yang lain, bukan hanya untuk fasad atau cladding dinding ya.
Mungkin ada yang bisa dieksplor lagi jadi lebih menarik begitu kira-kira. Saya lanjut ya ke materinya ya. Ya. Oke, untuk produk warranty apa aja sih yang kita garansiin? Nah, kita ngegaransiin ada 5, ada dari warna, dari alloy-nya, dari laminasi, finishing, dan core materialnya itu semua kita garansiin. Nah, untuk instalasi ACP, nah ini bahan-bahan spesifikasi yang kita harus sediakan. Yang tadi Pak Bayu tanya ya, nah ini pakai besi hollow 40x40, ketebalannya 1,2. Kalau mau tahan terhadap korosi atau orang karat, kita saranin pakai aluminium. Nah, pakai rivet, nah silen. Nah ini ACP itu selalu bermusuhan sama silen ya. Iya. Nah, ya, benar Mbak. ACP udah bagus-bagus, mahal-mahal, silennya murah, terus jadi jelek deh. Silen yang disalahin pasti ACP-nya gitu kan. Nah, silennya tuh kita harus yang netral dan non-stain gitu. Jadi jangan netral aja, tapi kita harus yang non-stain gitu untuk silennya. Nah, ini stiffener tebalnya 3 mili, dimensi ukurannya 4x4 cm, terus ada beaker juga. Ini untuk pengisi gap antara ACP. Nah, ini arah pemasangan, jadi stiker ACP itu dipasang bukan tanpa sebab, bukan selain branding juga, tapi dia ada penentu arah pemasangan ACP. Jadi kalau misalnya semuanya arahnya ke atas, harus ke atas semua. Kalau ke bawah semua, kiri ke kiri semua, kanan ke kanan semua. Karena beda-beda itu akan menghasilkan refleksi warna yang berbeda juga gitu. Nanti warnanya kayak jadi belang seperti itu. Karena kan memang desainer sama arsitek sukanya tuh yang seamless ya Mbak, yang intinya pengennya warnanya tuh senada semua gitu, atau gradasinya kelihatan gitu. Berarti dengan adanya tanda marking dari stikernya itu bisa lebih mudah berarti pemasangannya Mbak. Iya, jadi kita kalau misal mau pasang harus satu arah semuanya. Kalau mau kanan-kanan, kiri-kiri gitu, biar untuk refleksi cahayanya biar sesuai tuh warnanya. Kayak di sini kan bisa kelihatan kan ada satu bagian yang warna terlalu gelap, yang satu warnanya terang. Itu karena pemasangannya beda-beda tuh ininya, beda arahnya ya. Iya, beda arah, beda warna jadi gitu. Oh, iya. Nah, ini juga kesalahan dari pemasangan ACP. Orang kan biasa kalau mau irit si tulangannya, jadi mau dimensi terlalu besar, ya udah cuman kiri kanan aja gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu nanti kejadiannya kayak gini nih. Jadi rubuh si ACP-nya, nggak ada perkuatan. Ya, Mbak, bawah ya? Jatuh dia, nggak ada perkuatan. Jadi kita sarankan harus ada penambahan reinforcement. Jadi nanti ada tulangan lagi di belakangnya. Jaraknya ya? Jarak rangkanya sendiri dari mungkin rekomendasi Mako sendiri, kira-kira jarak berapa, dan mungkin ada pengaruhnya juga ya Mbak, biasanya dengan ketebalannya si ACP. Nah, apakah itu ada berpengaruh atau jaraknya itu sebenarnya standar sih gitu, atau gimana Mbak? Kalau untuk jaraknya misalnya kayak modul 1x122 ya, katakan 1x2x4, yaitu per 60 cm atau 50 sampai 60 cm itu kita usahain harus ada tulangan di situ. Selain untuk perkuatan, itu juga untuk menjaga kestabilitasan si flatnya si ACP biar dia nggak gelombang. Gitu, seperti itu sih. Jadi selain di belakangnya sini tuh dipakein si reinforcement tambahan, kan disilen dulu, terus baru ada baru ada tulangan gini. Nanti kiri kanannya juga itu kita dipaku lagi gitu, dibor lagi buat biar tambah kuat. Seperti itu. Mbak, tanya menambahi Bang Ri, kan tadi Mbak Bia sempat sampaikan ACP itu mirip-mirip kayak HT gitu ya. Nah, dan biasanya memang yang jadi penyakitnya sealernya tuh. Nah, betul. Untuk jarak nutnya istilahnya gitu lah ya. Itu idealnya berapa sih Mbak untuk pemasangan ACP sendiri, khususnya untuk Mako dan Alokopan gitu ya Mbak? Untuk jaraknya sih sebenarnya sekitar 2 mili ya? Milian lah ya gitu, 2 milian. Tapi
kita juga bisa pasang untuk hairline juga bisa sih Mas, untuk tanpa sealant juga kita juga bisa. Oke. Gitu. Jadi open joint juga bisa. Kalau misalnya emang nggak suka ada sealantnya, takut meler gitu, ya bisa pakai yang open joint. Benar. Oke, baik. Jadi memang nggak harus pakai sealant ya Mbak, masih bisa kalau misalnya mau ngejar makin seamlessnya dirapetin juga nggak ada masalah ya, Mbak Bia? Iya, nggak ada masalah sih. Salah satu contoh yang open joint itu di Hotel Ozone Peak itu baru tuh. Project kita yang baru selesai instalasi di Hotel Ozone Peak itu juga dia nggak pakai sealant sih, open joint. Oke, baik. Untuk gudang, lanjut ya Pak ke materi. Untuk gudang, kita di Sumatera ada di Padang, di Medan, dan Batam. Kalau di Pulau Jawa, kita ada di Bekasi, Surabaya, dan ada di Bali juga ada di Denpasar. Lalu di Kalimantan kita ada di Banjarmasin. Kalau di Sulawesi, kita ada di Makassar. Untuk supply, alhamdulillah Mako ini dari Sabang sampai Merauke kita sudah pernah supply, jadi teman-teman jangan khawatir kalau punya project ada di Aceh, ada di Papua, kita pasti bisa supply. Bahkan kita juga udah bisa ekspor ke luar negeri. Kita pernah ke Australia, pernah ke Brunei, pernah ke Salomo, pernah ke Thailand. Terus untuk sertifikasi untuk TKDN, selama belum ada perubahan, TKDN kita masih paling tinggi di 75,03%. Terus ada sertifikasi dari SGS, American Standard Technical Method, Scofindo juga American Standard Technical Method, ISO lingkungan 9001, 14001 kita sudah ada. Terus untuk sertifikasi FR kita by Scofindo dan SGS. Terus Green Rebel kita juga sudah ada, dan bahkan Mako juga udah jadi Brand Top Award di tahun 2022. Nah, untuk warna yang ada di katalog ini semuanya ready, selagi koilnya masih ada itu semua ready. Bisa pesan, misal hari ini pesan, PO turun, kalau koilnya ada 2 hari bisa langsung kirim kayak gitu. Tergantung jaraknya ya di mana lokasi proyeknya. Nah, kalau misalnya mau custom color juga bisa. Untuk waktunya kita di 45 hari kerja atau paling lama 2 bulan. Bahkan sebelum 2 bulan juga kadang sih sudah ready ya on set di Indonesia. Nah, ini yang ala note, ini kita anodize mirror. Banyak kan sekarang ACP yang mirror. Nah, itu belum tentu dia anodize. Nah, anodize ini kelebihannya apa? Kelebihannya jadi kalau misalnya dia lebih tahan korosi, kalau misalnya dipakai di ruangan kayak outdoor, semi outdoor gitu, atau pakai di untuk di restoran. Kalau yang cermin-cermin kayak gitu kan kalau dia nggak anodize kena oksidasi nanti dia jadi gelap gitu loh, kusam. Nah, itu kekurangannya kalau yang nggak anodize. Tapi kalau yang anodize itu warnanya still good sih. Salah satu contohnya kayak di projectnya Captain Barbershop itu yang kuningnya list goldnya itu tuh pakai alanotnya kita yang gold gitu. Dia bisa pakai di luar, bisa pakai di dalam. Nah, ini juga ada project reference di Singapura di Terminal 3 itu juga pakai si alanotnya. Alanot ini tuh nama brand yang biasa buat coatingan mobil-mobil Eropa, BMW, terus Mercy. Kalau di interiornya biasanya kayak ada yang gold atau silver, itu tuh pakai alanot gitu. Terus kita jadikan di ACP. Terminal 3 Bandara Suta maksudnya? Terminal enggak, di Changi Airport. Oh, Changi. Iya, di Singapura. Nah, ini untuk yang Alkopan juga sama, untuk warna juga kita semua ready. Kalau misalnya mau custom juga bisa. Nah, ini yang Tajima memang lebih banyak motif-motifnya karena dia diperuntukkan untuk interior aja. Jadi dia nggak bisa di bending, nggak bisa di cutting karena nggak bisa di bending, nggak bisa di roofing kayak gitu. Dia harus flat. Dia biasanya untuk di kitchen set, terus backdrop ataupun untuk resepsionis, gerobak-gerobak itu pakainya Tajima. Nah, custom ACP juga kita bisa. Jadi selama ini kan mikirnya ACP tuh cuman flat gitu doang kan, kaku ya, nggak bisa di motif-motif. Nah, kita bisa. Jadi kalau misalnya mau dibentuk twist, ini kita juga bisa. Ini ada
project reference-nya di salah satu office di Sunter, dia menggunakan desain ACP yang berbentuk kuis. Terus ini kalau bisa mau bending 3D juga bisa, terus mau dekorasi juga bisa kita. Oke, Mbak, selain ACP, oke, boleh. Nah ini menarik ya, desain twist ini. Ini desain twist ini dari satu panel, Mbak. Dari satu, ini jadi dipotong-potong dulu dia, dipotong-potong, terus baru di twist gitu. Oke. Nah pertanyaan saya sebetulnya, kan biasanya kenapa akhirnya kita memilih ACP gitu ya sebagai material untuk dekoratif gitu, mau itu untuk fasad atau outdoor atau indoor gitu, itu kan sangat fleksibel karena ACP itu. Nah pertanyaan saya untuk Mako atau Alkopan itu radius bendingnya bisa sejauh apa Mbak gitu? Kita R30 diameter 60 seperti itu. Oke. Berarti bisa cukup ekstrim ya Mbak ya? Bisa. Lakukannya. Bisa cukup ekstrim, bisa lakukannya. Dan itu berlaku untuk ketebalan yang berapa aja Mbak? Apakah semua ketebalan sama ya berarti untuk radius bendingnya? Yang Alkopan 3 mili harusnya sih bisa juga ya. Yang kalau mau aman kita di 4 mili. Di 4 mili aja sih. Oke. Nah, karena kan dia berpengaruh ya kalau di bending, terus ketebalannya itu mungkin terlalu tipis gitu ya Mbak. Jadi kelihatan tuh hasil bendingnya itu kadang nggak kelihatan terlalu smooth gitu ya. Berarti di 4 mili ya? Iya. Oke. Dan motif-motif atau desain seperti ini atau misalnya yang desain bending gitu ya, agak curve gitu, itu suggest dari Mako gitu atau dari tim dari Mbak Bia, itu biasanya lebih baik dari awal disampaikan terus dimanufaktur di pabrik gitu, atau sebetulnya customer pada saat sudah menggunakan kontraktor bisa melakukan sendiri di site Mbak Bia? Idealnya itu seperti apa sih Mbak? Idealnya better kita sebelum produksi atau apa, kita diskusiin dulu sih sebenarnya. Terus kita coba dulu nih, misalnya Pak Bayu punya project yang ekstrim nih tukukannya gitu. Nah nanti kita coba dulu di pabrik sesuai dengan yang Bapak mau, kita kasih sampelnya. Kalau misalnya masih belum approve, kita akan buat lagi. Kalau misalnya sudah approve, ya udah baru nanti kita produksi kayak gitu. Oke. Gitu. Idealnya idealnya better kita diskusiin dulu sih sebelum si ACP-nya ada di lapangan. Takutnya nanti nggak sesuai kan, beda 1 senti aja udah jadi beda nanti. Daripada ditekuk-tekuk di lapangan gitu ya, mendingan karena Kencana sudah punya layanan itu, mendingan Kencana aja yang sekali ngerjain, jadi di site tinggal langsung pasang gitu ya Mbak Bia? Iya betul. Oke, menarik. Mungkin kita lanjutkan lagi, silakan Bang Rey. Ada masih. Ya, saya penasaran juga nih Mas, kalau misalnya tadi kan ada perihal garansi ya, garansi kan tapi yang dijelasin adalah yang aluminium standar ya, pada aluminium standar. Nah boleh dong Mbak diceritakan ke kita juga kalau misalnya kita custom seperti ini nih yang dari pabrik Kencana langsung, garansinya seperti apa sih, programnya gitu, garansinya apakah ini termasuk juga dari warna, dari ketahanan juga digaransi, karena kan ini udah termasuk produk yang custom ya, bukan yang tadi seperti panel gitu. Boleh diedukasi ke kita lagi Mbak? Oke. Kalau untuk garansi sebenarnya nggak ada yang kriteria gimana, mau yang dia ACP standar, ACP bending 3 itu semua berlaku sih Pak gitu. Jadi materialnya yang kita garansiin. Tapi kalau misalnya untuk pemasangan nanti itu beda garansinya, ntar ke aplikator. Nah untuk apa aja yang kita garansiin itu dari warna. Selama masa garansi tidak melebihi 7 unit delta, itu kita akan garansi dalam artian sebelum waktunya, misalnya kayak baru pasang 5 tahun, nanti ada yang warna tiba-tiba turun drastis. Kita cek dulu ke lapangan apakah si ACP yang kita gunakan itu sesuai dengan spesifikasi. Apakah benar-benar menggunakan bahan PPDF atau yang dipakai PE dicampur nih gitu kan. Biasanya kan ada yang nyampur gitu, PPDF sama PE gitu. Nah, kalau misalnya kita temukan di lapangan tidak sesuai dengan
spesifikasi, ya itu kita nggak bisa garansi. Kalau misalnya tiba-tiba PE yang dipasang gitu loh. Nah, terus dari alloy juga kita garansi, dari laminasi, terus dari core material, dari finishing itu kita garansiin. Mau dia yang bending 3D ataupun yang ACP biasa itu semua kita garansiin selama 20 tahun untuk yang Mako. Gitu. Menarik. Menambahkan satu lagi boleh Mbak Bia? Oke, boleh. Desainer arsitek kan tuh kayak custom ya. Tadi Mbak Bia juga sampaikan kalau untuk masalah coatingan, warna itu aman lah gitu. Jadi kami bisa merequest corporate color dari project klien misalnya gitu. Nah, untuk motif gitu Mbak, itu kan kalau misalnya warna mungkin dari sistem komputerisasi Kencana Panelindo sudah ke save gitu ya. Nah, untuk motif sendiri misalnya, jadi kan Kencana Panelindo bisa mengelaborate desain gitu. Nah, itu desainnya kemungkinan juga tetap di save juga nggak sih Mbak? Kayak misalnya kita merequest warna custom gitu, custom bentuk seperti ini misalnya. Jadi misalnya sewaktu-waktu ada satu panel yang rusak gitu ya, terus kita mau pesan lagi dengan motif yang sama, itu tuh desainnya tuh masih ke save gitu di Kencana Panelindo. Oke, jadi kalau misalnya custom warna itu kita pasti ada spare dari dari quantity yang Bapak Ibu pesan ke kita gitu loh. Pasti kita ada spare. Jadi untuk ngejaga kalau misalnya nanti di lapangan tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, kita nggak usah perlu lagi pesan dari China. Kita udah bisa supply dari sini gitu. Karena kalau si coilnya itu masih tetap dari Cina ya Bapak Ibu. Karena di Indonesia belum bisa support untuk si coatingannya tersebut gitu, aluminium coatingan tersebut kita di Indonesia belum support, jadi kita tetap masih dari sana. Kalau misalnya nanti ada custom color, kita pasti ada sparein berapa ratus meter gitu coilnya, nanti sedia di lapangan di pabrik kita gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kebutuhan mendadak, kita bisa ada, insya Allah ada gitu. Nah, kalau bentuk motif customnya nih Mbak, seperti yang cuttingan-cuttingan kayak gini, itu desain kan tadi Mbak Bia sampaikan bisa didiskusikan dari awal gitu ya. Betul. Nah, sudah approve itu masih mungkin misalnya sewaktu-waktu kita mau create lagi desainnya atau cuttingannya itu masih memungkinkan nggak sih Mbak? Masih kok. Jadi setiap apa yang teman-teman pesan di kita pasti ada ininya, ada bank datanya lah gitu loh. Jadi nanti tinggal ini project di A gitu, ada penambahan lagi cuttingan kayak kemarin itu kita udah ada. Biasanya kan nanti dari tim drafternya arsitek atau tim gambarnya arsitek tuh ntar tektokan dulu sama tim kita untuk buat polanya gitu. Baik, kita lanjutkan kembali, silakan Mbak Bia. Oke, saya lanjut ya. Jadi selain ACP, kita tuh ada satu produk lagi namanya Dazero, ini pembersih ACP. Karena kita tahu ya di lapangan itu pasti ACP tuh pasti ada yang kotor karena si sealernya gitu loh kan, kotorannya ngebandel, nggak bisa pakai air biasa aja. Jadi ini kita hadirkan Dazero gitu untuk membersihkan ACP. Dia bukan cuma buat ACP aja, tapi buat aluminium dan kaca juga bisa gitu. Jadi kalau misalnya mau pembersihan pakai carton wall, udah pakai si Dazero ini aja sekalian gitu loh, mau bersihin ACP sama si kacanya. Nah, untuk ini saya putar video ya. Nah, jadi satu dirijen itu kita ada 10 liter untuk coverage area 244 meter gitu. Nah, ini ACP yang sebelumnya udah kotor banget, tinggal dipakein si desk cleaner kita udah langsung bersih kayak gitu. Nah, untuk residence, kita dari Taman Anggrek Residen itu dari lantai 1 sampai lantai atas tuh semuanya pakai ACP-nya Mako. 3 tower itu. Terus Holland Village Jakarta, Pademangan Brooklyn Alam Sutra. Ini Antasari Place juga pakai kita. Ini Padang Asian Center. Terus gedung Auditorium Sumber sama Mall Metropolitan Bekasi. Kalau teman-teman yang tinggal di Bekasi lihat ada Mall MM, itu mall pertamanya di Bekasi, itu pakainya Mako, warnanya sampai sekarang masih bagus. Dan sealant yang dipakai itu tepat, dia non-stain, netral non-stain. Jadi sampai sekarang sealantnya tuh nggak ada bleber-bleber dan warnanya juga still good sampai sekarang. Nah,
ini Grand Outlet Karawang. Ini Captain Barber Shop. Kalau yang cowok-cowok mau potong rambut, kalau misalnya potong rambut dari Captain Barber Shop yang prime, yang goldnya itu pakai Alanotnya. Nah kalau yang hitamnya itu pakai Makonya punya. Nah ini untuk project reference double side, ini ada di Islamic Center Senayan Pekanbaru. Dari entryway sampai ke dalam itu dia double side semua, warnanya expose warna kuning. Jadi depan belakangnya itu berwarna sama gitu ya Mbak ya? Betul, berwarna sama gitu. Oke. Terus ini era 4 sama era more, ini udah MOU pakai kita punya produk Almira Kopan. Nah, ini ada video. Jadi kayak secondary skin apa ini ya sekarang kan juga ada yang depannya membran juga bisa dibikin kayak gitu ya Mbak? Bisa. Wah menarik. Nih kalau teman-teman mau lihat ya yang Mall Metropolitan Bekasi ini warnanya masih bagus sampai sekarang. Nggak ada yang warnanya belantang-belantung turun gitu, nggak ada, warnanya masih seragam sama, bagus gitu. Padahal dia lokasinya letaknya di pinggir jalan raya yang heavy traffic, banyak polusi, dan ini juga jarang pemeliharaan sih nih mall, jarang dibersihin, tapi warnanya masih bagus sampai sekarang. Sorry. Warnanya macam-macam lah ya kan, warnanya terang-terang. Oke, sekian teman-teman pemaparan produk dari Mako. Kalau teman-teman mau bertanya, saya persilahkan. Boleh dari Mako sendiri, sebenarnya rekomendasi seperti apa sih atau saran seperti apa sebenarnya yang perlu disarankan misalnya ke kita, ke desainer atau ke pemilik project gitu ya, dalam yang pertama itu pemasangan ACP ya, agar dia tetap baik gitu dalam jangka waktu pemakaian yang lama. Yang kedua, kita kan tahu ya kalau Indonesia ini iklimnya terkadang sangat ekstrim. Ekstrim ini terkadang bisa dari angin, wind load, atau terkadang itu di tempat-tempat tertentu dia sangat panas gitu ya. Apakah ada rekomendasi cara pasang atau gimana sih sarannya ke kita ini sebagai desainer atau pemilik project dalam pemilihan ACP-nya untuk menanggapi perihal-perihal tersebut, karena kan kadang itu menjadi concern ya ke kita, pemilihan secondary fasad ini itu yang dia terkena hujan, terkena matahari gitu. Apakah ada yang perlu diperhatikan selain misalnya dari teknis pemasangan, apakah ada hal lain sebenarnya yang perlu kami perhatikan gitu kira-kira. Terus yang kedua mungkin nyambung lagi yang pertama, untuk produk Mako sendiri mungkin tadi ada saya terlewat atau belum dijelaskan, apakah ada produk-produk tertentu atau semuanya sudah tahan untuk environment, misalnya dia di pinggir pantai ya, pinggir pantai untuk yang kadar garam atau korosinya itu kuat gitu. Apakah ada segmen produk tertentu atau bagaimana sebenarnya yang harus disarankan dari Mako gitu kira-kira? Oke, izin coba jawab. Yang pertama itu tadi apakah ada apakah ada material khusus untuk daerah pinggir pantai dan lain-lain gitu ya Pak ya? Benar ya, benar. Oke.
Jadi itu saya kayak langsung jawab pertanyaan 1 sama 2. Nah itu hampir sama sih Pak pertanyaannya. Jadi kalau untuk yang di pinggir pantai ataupun di bagian-bagian daerah-daerah ekstrim cuacanya, kami sih menyarankan untuk menggunakan material yang 5005 0,5 kayak gitu untuk material ACP-nya tahan lama. Tapi kalau untuk daerah yang korosinya tinggi atau apa, itu sih kita saranin pakai rangkanya itu pakai yang aluminium biar dia nggak terjadi karat. Karena kalau misalnya sudah karatan, biasanya tuh kan karat jahat ya, itu nimbul ke ACP-nya, ke aluminiumnya. Benar ya. Seperti itu. Atau kalau misalnya dari Bu Desi mau menambahkan, bisa dipersilakan Bu Desi. Nah Bu Desi ini adalah salah satu manajer sales. Jadi kalau misalnya untuk penjualan, penanya harga atau apa, itu bisa ke Bu Desi. Ya, halo Bu Desi. Halo, silakan mungkin ingin menambahkan, silakan Bu Desi. Enggak sih, yang disampaikan Bu Bio udah lengkap juga kan. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi, Bu Bio juga udah bisa nambahin juga kok. Udah cukup. Udah oke. Udah mantap ya Bu Desi ya. Bu Desi juga terima kasih sudah ngebantu menjawab pertanyaan-pertanyaan di kolom chat. Mungkin nanti saya akan membacakan beberapa aja yang menurut saya. Kalau memang nanti pertanyaannya tidak puas, nanti bisa coba tanyakan kembali sama Bu Bia biar nanti kami bisa koordinasi dengan tim pabrik juga gitu. Iya. Baik, terima kasih Bu Desi loh sudah kehadiran dan juga membantu menjawab. Oke. Ada lagi mungkin Bang Rey? Dari saya cukup. Nanti kalau ada yang terpikir lagi pertanyaan, nanti coba saya tanya lagi kembali. Mungkin bisa ke audiens dahulu. Baik. Nah, kalau saya ini pertanyaan terakhir nih, Mbak. Jadi untuk pertanyaan saya lebih ke salah satu varian dari Kencana Palindo yang Tajima. Tadi yang Mbak Bia sampaikan kan Tajima ini lebih ke untuk market retail gitu ya, Mbak Bia ya. Biasanya dipakai untuk kitchen set dan sebagainya gitu. Nah pertanyaannya, homeowner itu kan biasanya punya suka ide gitu ya. Makin lama udah 5 tahun, 3 tahun gitu ya. Wah warnanya jadi nggak kurang bagus nih. Maksudnya pengen ganti warna, cuman nggak mau ganti ACP-nya gitu. Akhirnya mereka ngide di cat misalnya. Nah itu biasanya apa yang terjadi Mbak kalau misalnya owner itu mungkin papan ACP-nya itu di coating sendiri gitu sama owner. Apakah biasanya coatingnya bisa nempel atau mungkin akan seperti apa sih Mbak Bia biasanya? Kalau kita mau coating sendiri, kalau dari kita sih sebenarnya nggak nyaranin. Kenapa? Karena nggak senyawa gitu loh Pak. Jadi si coatingan kita kan ada coatingan khusus, terus pakai coatingannya si catnya yang nggak, misalnya let's say beli di toko gitu, cat besi di ACP, dia nggak nempel, takutnya nggak nempel gitu loh, karena kan si ACP itu ada filmnya lagi ya. Ada filmnya lagi, itu untuk protektif si warnanya tuh ada filmnya lagi. Nah itu takutnya nggak nempel kayak gitu. Mungkin dia akan nempel, tapi nanti dalam berjangka waktu nanti dia ngelopek. Kalau misalnya emang pengen efisien gitu, misalnya warnanya bosen deh nih warnanya kayak gini, ada opsi lain kan kayak pakai stiker atau kertas sip atau apa gitu, bisa ditempelin pakai itu dibanding pakai dibanding pakai cat coating gitu. Cat gitu ya. Gitu. Boleh izin tambahin kalau yang ini. Oke, kalau memang kiranya memang project itu si ACP-nya tetap mau dipakai, dia mau dicat, saran kita sih kita bisa sediakan ACP yang bottom warna grey bottom, dan itu bisa dicat atau bisa ditempel stiker, daripada beli kita yang warna di double lagi dengan warna cat lain-lain, itu sayang dan itu nggak nempel. Lebih baik kita memang di sini juga banyak sih nyediain yang warna bottom itu, contohnya kayak buat project kalau nggak salah kemarin handphone Huawei Pak. Huawei itu udah beli sama kita double bottom, dan itu dia mau cat sendiri dan ada yang ditempel stiker, contoh kayak gitu. Oh gitu, wah menarik berarti Bu Desi. Jadi Mako juga nyediain papan ACP-nya yang warnanya bare gitu ya? Iya, warna basic Pak, warna bottomnya Pak ya.
Oke, jadi balik lagi owner atau arsitek atau desainer bisa mengkreasiin sesuai dengan ide kreatifnya masing-masing gitu ya, Bu Desi ya? Iya. Oke. Karena Uniqlo juga pernah beli sama kita bentangan sampai panjang 5,5 meter itu yang di Grand di mana ya? Yang di kota wisata kalau nggak salah ya Pak namanya. Nah itu belinya sama kita double bottom, dia mau ngecat sendiri, dia udah ada kerjasama dengan pabrik cat khusus yang bisa ACP. Nah itu dia belinya sama kita warna bottom bolak-balik. Oke, nah ini Mbak Bia, ini karena kebetulan ada Bu Desi sales manajernya gitu ya. Saya langsung tanya Bu, biasanya warna apa untuk ACP panel yang sudah tercoating sama yang bare tadi itu ada perbedaan harga nggak sih Bu? Atau sama lebih aja murah sebetulnya? Pak. Lebih murah. Oh, oke, menarik. Jadi kita bisa ya either itu kita coating atau cat sendiri atau kita stikerin gitu ya sesuai dengan kreasi kita gitu. Oke, baik. Menarik. Baik, Bu Desi, terima kasih tambahannya. Sama-sama Pak. Oke, nah ini ternyata ada yang mau langsung tanya gitu. Nah ini sudah ada yang tunjuk tangan, ini ada Pak Sunardi Yusuf. Pak Sunardi silahkan mengaktifkan audionya. Silakan Pak. Ya, selamat siang Pak Bayu, ketemu lagi. Iya Pak. Sama Pak Prima ya. Oke, saya langsung aja. Saya sebenarnya sudah ngasih pertanyaan, 6 pertanyaan ya. Tapi sudah dijawab sama Bu Desi. Ini mohon Bu Desi juga tetap ngikuti ya, nimbrung dari jawaban saya. Saya enggak membicarakan teknis lah ya. Kalau teknis tadi dipresentasikan 72 halaman dari Bu Bia ya, saya percaya itu bagus ya. Apalagi ada PVDF untuk coatingnya, bisa fire rated apa-apa. Saya enggak bicara teknis. Saya lebih mengarah ke manajemen. Nah, saran saya ya sebagai praktisi proyek, kalau saya melihat produknya dari Kencana Panelindo ini kan sudah premium ya, boleh dibilang premium lah, menengah ke atas dengan fitur-fiturnya yang ada itu. Nah, saran saya itu alangkah baiknya dari pihak prinsipal Kencana Panelindo itu bukan hanya sebagai supplier aja ya. Kencana Panelindo itu memproduksi kemudian menyuplai, artinya menjual produk. Alangkah baiknya itu bisa memposisikan sebagai suatu vendor yang bergerak dari hulu sampai hilir. Artinya apa? Menyediakan barang terpasang gitu. Karena seperti gini ya, materialnya kita sudah bagus. Ini saya sebagai OR ya, artinya owner representatif dari suatu project ya, sebagai project manager. Artinya owner itu sudah invest ya, dengan harga you punya barang, fiturnya bagus begini, dibeli. Otomatis kita harus bisa memprotek ya, mewujudkan ekspektasi dari pihak owner selaku investor. Barangnya sudah premium, tapi kalau aplikasinya tidak bagus, itu hasilnya tetap jelek. Nanti kalau misalnya ada problem, saling menyalahkan. Makanya ada sebutan 2 garansi. Garansi produk, garansi masangan. Nanti aja apa-apa problem. Nah, taunya owner, wah gua bayar mahal kok ke si A. Ya, sorry ya, dalam hal ini misalnya Kencana Panelindo. Ini gimana ini tanggung jawabnya? Wah, kalau itu kebocoran Pak Silen, tanggung jawabnya yang aplikator. Padahal notabene aplikatornya itu juga ditunjuk oleh pihak vendor prinsipal, dalam hal ini Kencana Panelindo. Nah, pertanyaan saya itu, apakah aplikator yang direkomendasikan oleh Kencana Panelindo itu dia skop kerjaannya hanya memasang ACP yang diproduksi oleh Kencana Panelindo? Kalau demikian, saya bisa percaya bahwa hasil kerjaannya dari si aplikator itu bisa bagus. Karena the whole life dari dia punya perusahaan, aplikator yang direkomendasikan oleh prinsipal, dia hanya bisa mengerjakan produknya ACP dari Kencana Panelindo. Tapi kalau dia sifatnya adalah aplikator general, ini yang susah. Kita jangan bicara teoritis, tapi bicaranya realita.
Makanya saya sebutkan di pertanyaan, apabila itu direkomendasikan, ya betul direkomendasikan. Nah, ini bagaimana kalau dengan sistem tender? Saya beli barangnya dari Kencana Panelindo. Kemudian saya nanyakan ke Kencana Panelindo, katakanlah Bu Desi, aplikatornya siapa aja yang direkomendasikan? Oh, ada si A, si B, C. Oke, saya tenderkan. Si A, si B, si C. Dia mengeluarkan desain rangka supportnya kan juga dari dia. Harga dia yang terpasang juga tergantung dari model rangka supportnya. Karena perlu diingat, dari panel Kencana Panelindo ini hanya jual materialnya aja, ACP lembaran gitu loh. Yang desain rangka supportnya apa sesuai dengan kebutuhan fase suatu gedung ya aplikatornya. Masing-masing aplikator membuat desain sendiri-sendiri karena dia membawa konsultan sendiri-sendiri, konsultan spesialis gitu. Harganya sangat tergantung itu. Kemudian juga harga. Kalau dari pihak prinsipal tidak bisa mengekang harganya ini yang wajar, wah itu realitanya luar biasa. Saya bisa ngomong gini karena saya ngalami, gitu. Ada prinsipal yang produksi aluminium kaca, saya nggak perlu sebutkan nama, ya. Wah itu besar luar biasa. Dia hanya bisa produk aja, tak reject sama saya. Saya nggak mau. Saya ngomong stakeholder, saya punya pengalaman berhubungan dengan seperti ini, vendor seperti ini, susah setengah mati. Ya, kita sebagai project management sangat susah ngontrolnya. Akhirnya apa? Kita menjadi pertengkaran dengan vendornya. Sedangkan pihak prinsipal dari barang sudah nggak mau tahu. Yang penting saya jual barang. Itu nggak bagus. Ya, kita investigasi kesalahan orang kerja. Nggak bisa. Akhirnya banyak gitu loh di luaran yang prinsipal. Sorry ya, saya siang ngomong tertutup apa adanya yang realita. Banyak sekali yang bisa dari hulu sampai hilir. Kenapa enggak dibuat seperti itu? Sehingga yang memasang itu ada sense of belonging yang besar gitu loh. Ya, ini memasang barang yang mahal, dia ada sense of belonging yang besar, ada responsibility yang besar. Dia harus punya tanggung jawab untuk mewujudkan barang itu, pemasangan itu dengan baik. Kalau enggak, kita yang bertengkar terus sama aplikator. Aplikator kalau sifatnya sudah general, dia masangnya bukan produksi aja. Kan nggak mungkin dong prinsipal mau memberikan makan terus. Kalau dia ada proyek banyak kasih makan, kalau nggak ada dia diam gitu karena dia nggak boleh ngerjakan ACP merek lain kan juga nggak bisa dari prinsipal kan jadi berat. Kalau sifatnya general, waduh menetapkan harga susah. Itu isinya cara kualitas pemasangannya. Makanya saya tanya juga untuk supportnya jangan melihat hanya satu sisi aja. Oh ACP indah, tapi belakangnya juga perlu material pendukungnya, dalam hal ini supportnya. Kemudian saya juga tanya, ACP ada fasilitas fire rated, oke ada fasilitas fire rated sudah dipikirin bagus seperti itu. Tapi kalau supportnya tidak fire rated kan juga percuma. Bahkan ACP kuat tidak masalah, tapi rangkanya ya jebol, tidak fire rated. Nah itu siapa yang tanggung jawab untuk fire rated? Material fire rated yang dipakai mana, yang direkomendasikan? Betul loh. Hal-hal itu kalau diserahkan ke pihak project management, dulu kan susah loh. Kita sudah memberikan pekerjaan ke suatu institusi yang tentunya dia punya capable yang bagus, ability yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kita akhirnya yang bekerja, yang menentukan sendiri. Menurut saya alangkah baiknya jangan seperti itu. Karena yaitu yang tadi saya sampaikan, itu bisa terlibatnya itu dari hulu sampai dengan hilir. Dari menjual produk sampai handover. Sehingga sangat dihindari terjadinya pertikaian-pertikaian dalam proses gitu ya. Kita tidak bisa lihat foto-foto yang sudah jadi kelihatan indah. Tapi apakah betul detailnya yang foto kelihatan indah itu dikerjakan dengan baik? Nggak ada yang tahu. Bonus, siapa tidak tahu. Di posisi yang ketinggian ya saya mau tanya siapa yang mau naik gondola, kemudian mau ngecek itu semua. Nggak ada. Jujur aja, yang dilihat adalah hasil foto yang sudah jadi kelihatannya bagus, tapi dalemannya seperti apa kan kita tidak tahu. Fishing supportnya ya tidak betul, apa-apa. Susah kalau diserahkan ke pihak project management, mau minta timnya sebesar berapa, gitu loh. Nah, yang sebenarnya yang saya mau ke depannya kan sangat sayang. Saya kenapa kok concern seperti ini ya? Sorry, karena barang ini saya nilai sudah premium, gitu. Barang ini premium. Saya ada owner yang soal harga itu sudah dipikirin karena mau proyeknya bagus. Loh, kan saya tanggung jawab gitu ya merekomendasikan suatu material ke dia. Wah, ini bagus. Tapi ya gitu, harus betul-betul bisa dijaga ekspektasi ini terwujud.
gitu dari hulu sampai hilir. Dari saya mungkin seperti itu ya. Ini mungkin maaf ya agak curhat dari tadi siang hari gitu ya Pak Bayu ya. Pak Sunardi, terima kasih masukan dan pertanyaannya. Mungkin ini karena Pak Sunardi di proyek-proyek sebelumnya pernah ada pengalaman nih. Nah, mudah-mudahan Mako bisa menjadi solusi. Mungkin dari Bu Babia atau Bu Desi, silakan Mbak Bia. Oke Bapak, makasih sarannya buat kami. Untuk aplikator sendiri sebenarnya Mako itu punya aplikator sendiri, jadi ada sister company-nya sendiri Pak. Jadi namanya Kencana Mirai. Nah Kencana Mirai ini tuh aplikator ACP-nya kita, tekanannya kita emang satu perusahaan. Jadi kita ada sister company Kencana Mirai. Nah ini biasanya yang masang-masang ACP dan dia juga aplikator untuk door window juga gitu. Karena kita ada distribusi untuk aluminium finish good. Nah itu dia juga sebagai aplikatornya, selain aplikator door window, dia juga sebagai aplikatornya ACP-nya kita gitu Bapak. Selain kita punya rekanan-rekanan ACP aplikator di luar sana. Kalau misalnya Bapak nanti ada kebutuhan ACP dari Mako, mungkin kita akan menggunakan aplikator dari kita sendiri gitu, dari Kencana Mirai, seperti itu Bapak. Ya, saya tambahkan Bu Bia. Kalau Anda menjelaskan seperti ini, untuk jumlah timnya dari aplikatornya Kencana Panelindo ini sebanyak berapa ya? Kalau Anda misalnya sudah punya, kan saya nggak tahu ya, dalam arti kalau lagi peak, kita tahu satu proyek kan nggak bisa nunggu gitu loh ya. Betul ya, akhirnya kita dikasih pilihan sama Bu Pia. Ya Anda kalau mau pakai aplikator saya yang sister company, ya saya tahu itu pasti sense of belonging-nya tinggi, kerjaan mutunya bagus, itu karena dia membawa nama perusahaan dari Kencana Panelindo. Kalau timnya sudah nggak available, okupansinya sudah terpakai semua, kan alternatifnya ya akhirnya pakai aplikator yang luar. Nah ini kalau ada solusinya gimana kalau ada kejadian? Oke. Mungkin maksudnya Pak Sunardi memastikan pengaplikasian atau pemasangan produk Makonya itu betul-betul sesuai sampai dari awal sampai dengan selesai oleh partner atau rekanan dari Kencana Panelindo gitu ya Pak Sunardi ya? Iya Pak Bayu, even tadi misalnya ada sister company, ada aplikator juga pasti terbatas ya. Namanya break proyek, kondisi ekonomi bagus, kemudian lagi booming, pasti nggak nutupi. Akhirnya no choice, kita ada pilihan yang lain adalah mengundang aplikator luar yang direkomendasikan. Maksud saya yang ngontrol itu siapa? Kalau yang ngontrol kerjanya bagus, integritasnya, etika profesional diserahkan ke PM, lah kan berat. Oke. Betul ya? Kan berat. Loh, katanya aplikator ini direkomendasikan oleh prinsipal. Loh, tapi kok kelakuannya seperti itu? Kita kalau bekerja project management memakai filosofi polisi dan maling, amsyam Pak. Betul. Ya, proyek itu tidak selesai. Isinya pertikaian kok. Wes jujur aja, saya project management 30 tahun. Saya bicara realita aja. Makanya saya nangani proyek yang baru ini, Pak Bayu ya juga tahu proyek saya yang lagi berjalan ini. Saya ada vendor besar di Jakarta yang hanya nyuplai bahan saja, saya reject langsung. Saya beritahu ke stakeholder memahami, ada kok vendor yang bagus juga yang bisa dari hulu sampai hilir. Ada, bukan hanya dia kemudian kita sangat tergantung, karena saya sudah ngalami gitu ya. Dijanjikan prinsip barangnya bagus, pokoknya no comment lah soal barang seperti inilah premium. Tapi ya gitu mainnya itu, ada vendor aplikator yang ditunjuk, rekomendasikan apa-apa. Ini saya boleh open ya, tidak apa-apa ya. Yang penting saya nggak sebutin namanya. Ternyata prinsipal itu kan punya banyak manajer ya. Dia punya banyak manajer mungkin di Jawa Timur, Jawa Barat, Surabaya atau manajer apapun ya. Nah, masing-masing manajer ini membawa gacoan aplikator. Gitu loh Pak. Saya pakai spekan itu jadi deal dengan Mencon dengan catatan aplikatornya direkomendasi, ternyata aplikator yang direkomendasi si A itu bawaan si manajer ini. Aplikator B manajer. Ini mereka itu bersaing. Cari cuan-cuanan internal sendiri mereka. Nggak ada pemikiran orang namanya karyawan ya, kerjaan mau manajer, sorry lah perusahaan apapun. Yes. Kalau mau beling ya beling, dia bukan yang pemilik kok.
Ya, saya bicara realita aja. Jadi sayang gitu loh. Maksud saya itu sayang kalau Kencana Panel Indo ini janganlah ada kasus seperti itu. Ya, sudah bagus premium. Kita harapkan nggak ada ya Pak. Iya. Ini cuma saya sampaikan supaya kita ini bukan cerita apa ini realita, supaya kita ini menjadi lebih bijak gitu loh. Kedepannya ini kita menjadi lebih bijak. Betul Bapak. Baik. Terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Pak Sudardi. Dari saya seperti itu aja. Jadi kalau misalnya kesimpulannya itu kalau menurut saya itu kesimpulan kalau even pakai aplikator dari luar pun itu dari pihak prinsipal itu please jangan dilepas. Ya jangan dilepas. Memakai gaya tanda petik oh itu urusannya aplikator. Apa-apa ya garansi pemasangan aplikator. Bahasanya that's it, cuma itu aja. Jangan. Itu bahasa yang tidak bisa diterima oleh project management sama stakeholder. Baik, Pak Sunardi sudah kami tangkap masukannya. Terima kasih dan sampai ketemu di Surabaya, Pak. Iya, Pak Bayu ya. Salam sehat, Pak. Ketemu lagi. Salam sehat, Pak Sunardi. Salam kenal untuk semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Pak. Ini masukan bagus dari Pak Sunardi, Mbak Bia dan Bu Desi. Mudah-mudahan ini juga karena yang menarik lagi tadi saya yakin karena mungkin dari Mako atau dari Kencana Panel Indo juga punya layanan aplikator sendiri ya, bisa lebih dipertanggungjawabkan ya berarti ya Mbak Bia ya. Makanya kenapa berani untuk memberikan garansi sampai 20 tahun malah tadi. Iya, setuju. Itu sangat bagus itu. Kalau ada sister company aplikator sendiri, wah mantap itu. Nah, nanti mungkin setelah ini coba kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan Bu Bia atau Bu Desi, Pak Sunardi. Iya, Pak Bayu. Boleh. Nanti kalau saya kan masih perizinan ya, sebentar lagi mau masuk fase pemanjangan. Memang kita ada kerjaan ACP banyak. Kalau kayak gini bisa direkomendasikan ke stakeholder. Oke. Yang Kencana Panel Indo ini. Minggu depan izin Bapak saya ke Surabaya, mungkin nanti saya bisa bertemu sama Bapak biar kita bisa diskusi lebih lanjut Pak. Nah mantap. Iya bisa. Memang proyek ada sih kebutuhan untuk ini. Saya juga kepingin tahu banyak ya. Iya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut Pak nanti di Surabaya kita ketemu ya Pak. Terima kasih. Ya waktunya Bu Bia, Bu Desi yang sudah ini menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Sampai ketemu. Masih Pak Bayu. Terima kasih Pak Sunardi. Sehat-sehat Pak. Baik. Iya masih. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan juga menjadi solusi ya Mbak Bia dan Bu Desi. Dan mungkin untuk pertanyaan saya rasa ini sudah dijawab semua oleh Bu Desi ya. Sekali lagi Bu Desi terima kasih dan mudah-mudahan bagi Bapak Ibu yang memberikan pertanyaan pertanyaannya sudah cukup terjawab oleh jawaban dari Bu Desi. Jadi mungkin setelah ini teman-teman dan Bapak Ibu sekalian bisa sambil cek Mako ataupun varian lain dari Kencana Panel Indo seperti Alokopan di katalog Pro. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu bisa mendapatkan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan dan juga sudah ada beberapa produk dari Mako yang sudah ada di feature promo. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa langsung mendapatkan sesuai dengan kebutuhan dan juga harga yang cukup menarik. Baik. Sekali lagi terima kasih Bu Desi, Mbak Bia, dan Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir. Dan mungkin saya akan masuk ke dalam sesi penutup untuk sesi Product of the Week bersama Mako hari ini. Tapi sebelum itu saya akan memberikan beberapa informasi terlebih dahulu. Jadi seperti biasa di sesi Product of the Week bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat di sesi Product of the Week untuk bisa mendapatkannya gimana caranya. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman tinggal masuk saja ke Hal Katalog Pro dan cari news tentang Product of the Week bersama Mako hari ini. Dan di kolom komen tinggal dituliskan Katalog Pro request sertifikat Product of the Week with Mako dan menuliskan nama lengkap Bapak Ibu dan teman-teman masing-masing. Jadi tinggal diklik post. Setelah itu nanti tim dari Katalog Pro akan segera mengirimkan e-sertifikat sesuai dengan permintaan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan selanjutnya ini tadi mungkin tanpa ada settingan ya. Jadi ada beberapa informasi yang juga ingin saya sampaikan.
Jadi sampai ketemu nanti Bapak Ibu dan teman-teman Sinarmas di hari Jumat lusa gitu ya. Kami akan hadir untuk memberikan update-update mengenai varian vendor-vendor material. Dan untuk sesi Pro Insight Workshop ini itu kita akan kehadiran 2 vendor material, yaitu ada INSE dan juga MAPE yang akan memberikan update. Dan tidak hanya ada sesi paparan, tapi di sini juga akan ada sesi workshop pelatihan bagaimana pengaplikasian dari produk tersebut. Untuk teman-teman Sinarmas, sampai ketemu hari lusa, hari Jumat jam 1:30 siang. Dan selanjutnya Surabaya, kita akan kembali lagi ke Surabaya. Ini teaser aja dulu, jadi kami akan kembali ke Surabaya di bulan September. Dan nanti tidak hanya akan ada katalog Pro, kita juga akan menghadirkan seorang profesional arsitek yang akan menjadi guest speaker. Dan setelah itu akan ada vendor material juga yang akan mensupport acara ini, yaitu ada Sika dan Conwood, untuk bisa memberikan update-update dari teknologi terbaru atau inovasi terbaru dari Sika dan juga Conwood. Jadi teman-teman Surabaya, sampai ketemu. Tidak lama lagi kita akan kembali lagi ke Surabaya untuk update dan memberikan informasi tentang teknologi terbaru dari material building yang ada di Indonesia. Jadi sampai ketemu bulan September teman-teman Surabaya. Dan terakhir tadi saya juga sudah sampaikan bahwa dari Mako akan memberikan merchandising menarik, dan kita sudah memilih 3 penanya terbaik hari ini. Itu akan langsung saya umumkan siapa saja yang mendapatkan 3 merchandising menarik di sesi Product of the Week bersama Mako hari ini. Yang pertama adalah Pak Indra Waskita dari PT Prima Detailing. Selamat Pak Indra. Yang kedua adalah Pak Sunardi Yusuf dari SRC Surabaya. Selamat Pak Sunardi. Dan yang ketiga adalah Pak Nandang dari Gita Enarkon. Selamat Pak Nandang. Jadi nanti 3 bapak-bapak ini akan dihubungi kembali oleh tim Katalog Pro untuk bisa diinformasikan merchandising menarik dari Mako atau Kencana Panelindo ini dikirimkan. Dan mudah-mudahan sekali lagi nanti merchandising menariknya bisa dimanfaatkan dengan baik. Baik, akhirnya kita sudah masuk di penghujung acara, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan oleh Mbak Bia dan juga tadi ada Bu Desi gitu ya, ini bisa diambil manfaatnya. Dan terima kasih banyak juga kepada Bang Rey sudah kembali menemani saya, mudah-mudahan nggak bosan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa ulang lagi. Terima kasih Bang Rey, salam kepada teman-teman BD Studio Medan. Katalog Pro ini adalah sebuah platform digital yang dimana bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang berprofesi sebagai arsitek, interior, sipil, sampai dengan MEP bisa mendapatkan data checklist tentang varian produk material building. Dan Katalog Pro ini bisa juga dijadikan tidak hanya sebagai tempat untuk kita window shopping gitu ya, lihat-lihat, tapi juga bisa dijadikan sebagai tempat alat bantu untuk pembuatan dokumen perekomendasian. Misalnya kita sedang membutuhkan kategori produk dari pekerjaan arsitek interior, misalnya kita lagi butuh ACP gitu ya. Jadi dengan adanya Katalog Pro, Bapak Ibu dan teman-teman nggak perlu lagi harus repot-repot bongkar-bongkar katalog, brosur, mungkin yang kadang-kadang penyimpanannya kurang baik gitu ya. Dan Katalog Pro kita sudah mengkompil semuanya, jadi pada saat kita masuk ke dalam satu buah subkategori seperti ACP, itu akan terkumpul berbagai macam brand-brand vendor material untuk kategori ACP yang bisa kita ketahui produk dan juga spesifikasinya, contoh seperti Mako. Nah, untuk tampilan halamannya untuk setiap vendor material ini kita sudah menstandarisasi, jadi Bapak Ibu dan teman-teman nanti akan bisa mengetahui Mako itu kantornya di mana, showroomnya di mana, dan yang terpenting adalah varian dari produknya. Dan di sini kita juga sudah selalu mengencourage Mako dan juga teman-teman vendor yang lain untuk bisa selalu melengkapi varian produk-produknya sampai dengan informasi data teknisnya. Contoh misalnya seperti kita butuh produk berikut gitu ya. Dan tidak hanya kita akan bisa mengetahui gambar dari produknya, tapi kita juga akan bisa mengetahui sampai dengan informasi mengenai deskripsi, spesifikasi, sampai dengan aplikasinya.
Dan kalau misalnya ini adalah produk yang memang kita butuhkan, kita bisa ambil datanya dengan klik add outline spec gitu ya. Jadi kita seperti belanja online shop, tapi konteksnya di sini kita lagi sedang menyepekan material gitu. Dan misalnya kita juga butuh varian yang lain dengan spesifikasi tertentu, misalnya seperti ini, kita juga tinggal klik add outline spec. Dan tidak hanya kategori ACP, misalnya teman-teman dan Bapak Ibu juga butuh kategori sipil, EPP, dan yang lain, itu juga langsung bisa mendapatkannya. Jadi kalau bagi produk-produk yang sudah terpilih, itu akan masuk di button outline spec, dan kita akan tinggal klik aja saja current spec. Dan kalau kita ingin mengenerate menjadi sebuah report rekomendasiannya atau outline spec, kita tinggal masukkan saja, misalnya kita sedang mengerjakan apa, lokasinya di mana, tipenya apa, ownernya siapa gitu ya, kategori misalnya apa gitu, dan kita bisa note ini sementara mungkin sampel gitu ya. Dan juga kita bisa menambahkan info-info tertentu untuk produk ini, misalnya untuk pekerjaan apa, area di mana, dan note-note tambahan yang lain. Dan kalau menurut kita sudah cukup, kita tinggal klik save. Setelah itu kita langsung bisa mengenerate menjadi sebuah dokumen rekomendasian. Kalau misalnya kita butuh yang simple, kita tinggal klik outline spec, dan nanti akan terbentuk satu format PDF, akan terbawa nama brand dan juga gambar produknya. Tapi kalau kita mau lebih komprehensif, kita tinggal klik produk detail, sama akan terbentuk satu format PDF, tapi tidak hanya terbawa gambar dan nama brandnya atau produknya, tapi dengan spesifikasi sama notes-notes tambahan yang kita masukkan juga itu akan terbawa gitu. Jadi dengan sistem ini, teman-teman dan Bapak Ibu sekalian nggak perlu lagi harus repot-repot mungkin memindahkan informasi yang ada di katalog atau brosur dari setiap teman-teman vendor material gitu ya. Dengan sistem ini, Katalog Pro sudah menyediakan dan juga sudah membuatkan alat bantu untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian membuat sebuah dokumen rekomendasian. Dan selanjutnya, Katalog Pro punya fitur baru. Jadi karena makin banyaknya peminat dan pengguna Katalog Pro dan banyaknya kebutuhan untuk tidak hanya mendapatkan informasi data spek tapi juga sampai dengan produknya, akhirnya kita membuat satu fitur jual beli gitu ya. Jadi sudah ada beberapa produk-produk dari beberapa vendor material yang sudah bisa didapatkan secara langsung di Katalog Pro, dan ini dengan harga yang cukup menarik. Mungkin untuk fitur ini akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya, Mas Prima. Halo Mas Prima. Iya. Halo Mas Bayu, terima kasih atas informasi di awal bahwa benar teman-teman dan rekan-rekan sekalian bahwa Katalog Pro hadir untuk membantu Bapak Ibu tidak hanya mencari informasi spesifikasi produk, tetapi langsung mendapatkan produknya dengan harga promo. Saya izin share screen. Baik, mudah-mudahan sudah terlihat di layar monitor masing-masing bahwa Katalog Pro gitu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung sign in menggunakan email seperti itu, langsung bisa mengakses keseluruhan platform kami di katalogpro.co.id. Fitur terbaru yaitu fitur promo, dan fitur promo ini kami munculkan buat Bapak Ibu untuk memenuhi semua kebutuhan material building tentunya dengan harga promo. Kami juga menyediakan produk-produk tersebut langsung dari prinsipalnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai kualitas produk-produk tersebut karena kami selalu meyakinkan bahwa produk-produk yang di Katalog Pro langsung dari prinsipalnya masing-masing. Tentunya juga Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu ada kebutuhan ACP, produk Mako dan Alkopan juga dapat Bapak Ibu langsung beli di katalogpro.co.id. Tentunya Bapak Ibu bisa langsung masuk ke halamannya Mako, tentunya akan menemukan fitur promo, dan di situ Bapak Ibu bisa langsung check out produk dari Mako. Saya akan contohkan, Bapak Ibu bisa langsung search engine yaitu Mako. Bapak Ibu masuk ke halaman Mako seperti itu, dan di situ ada fitur promo yang memungkinkan setelah nanti Bapak Ibu dapat pemaparan produk dari prinsipal Mako, bisa langsung check out dengan harga promo yaitu di Katalog Pro. Nah, Bapak Ibu tidak hanya Mako yang Bapak Ibu bisa dapatkan, tentunya kami juga menyediakan Bapak Ibu apabila ada kebutuhan dari atap hingga lantai. Tentunya caranya sangat mudah. Kita juga ada fitur selain promo, kita juga ada fitur namanya RFQ. Fitur RFQ ini memungkinkan Bapak Ibu dimanapun proyek Bapak Ibu yang sedang dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan materialnya dari atap hingga lantai. Caranya cukup mudah, Bapak Ibu bisa mengisi nama, nomor telepon, alamat dimanapun Bapak Ibu berada, dan Bapak Ibu bisa mengisi tabel-tabel yang ada di fitur RFQ. Karena Katalog Pro hadir dari 800 varian brand dengan 20 varian tipe produk,
yang memungkinkan memenuhi semua kebutuhan material. Setelah itu, klik send RFQ, maka kami Katalog Pro akan membantu memenuhi semuanya. Tidak hanya promo dan RFQ, Bapak Ibu bisa langsung klik fitur WhatsApp di sebelah kanan, yaitu memungkinkan Bapak Ibu dan kami berkomunikasi secara langsung, sehingga memudahkan Bapak Ibu lewat WhatsApp meminta penawaran atau bisa langsung pembelian produk dengan harga promo. Mungkin informasi ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Katalog Pro hadir dengan satu platform ini bisa memenuhi semua kematerial Bapak Ibu yang Bapak Ibu kerjakan. Bisa dengan set nomor Katalog Pro di 0822 001678 atau bisa langsung masuk di platform kami di katalogpro.co.id. Tidak hanya itu, Bapak Ibu yang HP berbasis Android, silakan bisa masuk ke Play Store dan cari Katalog Pro dan install, sehingga memudahkan lewat genggaman tangan Bapak Ibu bisa mencari informasi produk, bisa langsung pembelian produk, atau melakukan penawaran di HP Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih Mas Bayu, saya kembalikan ke Mas Bayu. Belanja hemat, harga promo ya di Katalog Pro. Go Pro! Katalog Pro! Baik. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi terima kasih Mbak Bia, terima kasih Bang Rey, Ya, Bu terima Disi, kasih. dan Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir di hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi pekerjaan Bapak Ibu semua. Dan apabila ada pertanyaan silahkan nanti langsung bisa disampaikan kepada Katalog Pro atau langsung bisa hubungi Mbak Bia dan tim Mako lainnya. Baik, untuk itu saya izin tutup sesi Product of the Week bersama Mako hari ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.